Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Helmi Nawali. Kali ini kita membahas tema bagaimana sikap kita dan langkah kita ketika menerima satu informasi atau berita. Di dalam pepatah Arab dikatakan laisal khabaru kal muayyanah. Khabar atau berita itu tidak mesti seperti kenyataannya, seperti apa yang terlihat, seperti hakikatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu memberikan aturan terkait bagaimana kita menyebarkan, menerima berita dan menyebarkannya. Karena khabar itu di dalam literatur Arab dikatakan al-khabar yahtamilus sidqa wal kadhib. Berita itu mungkin dia benar, dia bisa benar 50% dan bisa salah 50%. Sehingga Nabi dengan tegas mengatakan sebagaimana di dalam Sahih Muslim hadis nomor 7 kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bikulli ma sami'. Orang itu dikatakan pendusta kalau dia menyebarkan semua yang disampaikannya, yang didengar disampaikannya. Misalkan saya mendengar sehari itu ada 10 informasi, 10 berita ya, tentang tentang keluarga, tentang tetangga, tentang istri, misalkan tentang ustadz, tentang murid, tentang rekan kerja saya, kemudian tentang mahasiswa saya, misalkan banyak hal lah. Ada 10 informasi yang sampai kepada saya. Lalu kemudian semuanya 10-10-nya tidak berhenti di saya informasi ini. Saya sampaikan kepada si A, si B dan seterusnya. Maka karena khobar itu yahtamil as-sidqa wal kadhib, khobar itu bisa jadi benar dan bisa jadi salah, maka saya menyebarkan 10 informasi ini juga sama dengan berdusta, karena ada kemungkinan 5 yang nanti ini tidak benar gitu. Maka saya juga dikatakan pendusta. Nabi itu tidak pernah berdusta walaupun bergurau, walaupun bercanda. Nabi dengan tegas mengatakan inilah akdibu la fi jiddin wa la fi hazlin. Saya tidak pernah berdusta walaupun baik ketika saya sungguh-sungguh ataupun ketika saya bergurau, kata Nabi. Itu disebutkan di dalam Asy'ab Jami'us Sunan li Syu'abil Iman ya, yang ditulis oleh Al-Baihaqi. Sehingga kita sebagai muslim itu perlu beberapa langkah, beberapa cara lah ya untuk menyikapi terkait informasi atau berita itu. Yang pertama, hemat saya adalah lakukan verifikasi, lakukan cek dan dicek, bahasa mudahnya, dicek dan diricek. Kalau misalkan ini terkait dengan informasi yang kita dengar, terkait informasi kehidupan nyata kita ya, bukan kehidupan maya, kehidupan nyata kita, maka lakukan verifikasi, dicek dulu informasi ini benar apa enggak, dibandingkan. Jadi harus ada pembanding informasi ini. Misalkan begini, kalau informasi tentang si A, ya, saya benci kepada si A, lalu saya menyampaikan informasi tentang si A kepada si B, ya. Tentu karena saya punya tendensi yang sudah benci ini tadi, perasaan yang benci, kemungkinan ini lebih besar saya menjelek-jelekan si A. Maka perlu ada data pembanding. Coba sih cari dari informasi yang orang yang senang sama si A terkait informasi ini. Apa betul begitu? Nanti cari pembanding ketiga dari orang yang sama sekali tidak kenal, tidak terlalu senang ya tidak terlalu benci. Orang-orang yang yang di tengah-tengah lah, bisa bersikap fair. Ditanyakan informasi lalu dibanding-bandingkan. Kemudian diamati benar enggak informasi itu. Kalau terkait di dunia maya, terkait berita di dunia maya atau berita di website misalkan atau video dan seterusnya, maka kita perlu cek dan dicek juga apakah informasi ini juga disampaikan oleh semua website yang ada, ataukah hanya website itu saja atau channel itu saja yang menyampaikan. Karena kalau hanya disampaikan oleh 1-2 channel itu persoalan sebenarnya. Karena sesuatu yang viral itu kan akan disampaikan oleh banyak, mungkin semua channel, semua website itu akan menyampaikan. Terkait misalkan ada tulisan di website, maka saya pribadi ya, itu cenderung menerima, lebih percaya kepada website yang punya kantor dan punya karyawan, karena mereka punya saham.
Misalkan kayak Jawab Pos misalkan ya, saya sebut merek saja, tidak apa-apa. Bukan berarti saya kemudian mengiyakan semua yang disampaikan oleh Jawab Pos, enggak. Tetapi ketimbang website saya yang Pesantren Cahaya, saya website tidak ada karyawannya. Ya saya kelola sendiri, memang saya menulis sendiri, juga ada beberapa teman itu yang menulis, dan itu tidak ada saham-sahaman. Saya dengan sangat mudah untuk menyebarkan informasi yang hoax di website saya. Tetapi kalau kayak Jawab Pos itu mesti sudah ada langkah-langkah untuk menyeleksi berita itu. Karena apa? Sekali atau kalau sudah orang itu mencap Jawab Pos itu adalah penyebar hoax, maka itu bahaya terhadap sahamnya. Maka itu bahaya terhadap karyawan-karyawannya, bisa di PHK dan seterusnya. Itu kan punya aset sudah mereka. Sementara website-website yang Anda kenal dan saya baca mungkin ya, yang seliweran di medsos kita, itu kan ada yang banyak sekali yang tidak punya kantor, tidak punya karyawan, tidak punya saham. Apa kemudian kita lebih percaya kepada ini daripada kepada yang punya kantor, punya saham, punya aset itu tadi? Tentu kalau saya pribadi itu menyarankan harusnya lebih percaya kepada media-media mainstream. Oke, langkah kedua, kalau sudah benar, informasi itu kalau sudah benar, lalu tanyakan manfaatnya ini apa? Kalau saya sebar ini, saya klik share, itu manfaatnya apa? Oh, udah ada manfaatnya sih. Oh, ini semakin menegaskan kebencian saya pada si A. Ini berarti ada something wrong ya, ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Oh, ini menegaskan kecintaan saya kepada si A. Saya fanatik pada si A. Ini juga ada yang salah. Apa sih manfaat dari saya mengklik dengan jempol ini terhadap berita ini, terhadap postingan ini? Kalau tidak ada manfaatnya, ini coba dihindari, karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena tanda orang Islam yang sempurna, yang bagus, berkualitas itu adalah ketika dia menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, termasuk share. Walaupun satu klik share, kalau tidak ada manfaat ya sudah ditinggalkan gitu. Oke. Jadi kalau sudah benar, nah tanyakan manfaatnya apa. Kalau tidak ada manfaat, ya tidak usah di-share. Kalau bermanfaat untuk kehidupan, untuk umat Islam, untuk bangsa, untuk dirinya mungkin, maka silakan di-share. Oke. Tetapi kalau ini tidak bermanfaat, ya jangan di-share. Atau mungkin kabar ini tidak benar, hoax, maka stop di Anda. Janganlah Anda rela saudara-saudara Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda juga menerima informasi yang dusta ini, kemudian punya potensi untuk menyebarkan ini sehingga masuk ke dalam kategori hadis Nabi tadi, menyebarkan berita yang hoax dan dianggap pendusta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.